Halo, halo, halo. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Aku berharap teman-teman dalam keadaan yang baik, yang sehat, nggak hanya lahirnya, tapi juga batinnya, nggak hanya fisiknya, tapi juga mentalnya. Amin. Oke teman-teman, nah hari ini kita akan bahas topik yang seru. Apa itu? Ini kelihatannya di judulnya kita akan bahas tentang seluk-beluk trauma healing gitu. Nah, untuk itu aku akan langsung nih perkenalkan narasumber kita hari ini ya. Aku akan undang sekaligus. Oke, baik. Ya, sudah bergabung sama kita Kak Nita. Oke. Wow, halo selamat sore Kak. Halo, selamat sore. Suara saya kedengaran nggak? Ya, jelas Kak. Suaranya juga jelas apa kecil apa gimana Kak? Jelas, jelas, jelas. Oke, ya. Kalau Kak Mita apa kabarnya? Kabarnya baik. Bentar ya, saya lagi benerin kameranya dulu. Oke, silakan silakan Kak Mita. Oke, iya. Nah, teman-teman juga yang baru gabung ini, gimana kabarnya teman-teman? Ada Kak Arin ya. Halo Kak Arin, apa kabar? Oke, oke. Oke, sudah siap Kamita? Sudah. Oke. Oke Kamita, apa kabar dan maksudnya mungkin kesibukannya sekarang apa aja ini Kamita nih? Oke, selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, saya Kadep Sari. Biasa dipanggil Mita. Saya seorang psikolog dan banker di salah satu perusahaan swasta bank. Oke, Kurang lebih wow. gitu. Dan saya beberapa untuk jadi psikolog associate di beberapa platform online. Sama praktek mandiri juga. Jadi ya begitulah kurang lebihnya kegiatannya. Kesibukannya dan kegiatannya. Oke, nah ya benar Mm-mm. teman-teman. Tadi sudah diperkenalkan, aku sekaligus mau memperkenalkan lagi narasumber kita hari ini yaitu eh, Kak Kak Devramita ya. Nah, beliau tadi Ya, seorang psikolog dan juga banker gitu. Ternyata wow itu kayaknya sibuk banget gak sih Kak hidupnya? Sibuk banget, kayaknya banyak lumayan. banget pesannya gitu ya. Dan um, di setengah kesibukannya juga Kak Mita ya panggilannya gitu tadi Mhm. mau loh ngasih waktunya buat edukasi kita hari ini. Makasih Kak Mita ya sudah mau bergabung di Sama-sama. sini. Semoga bermanfaat nanti ya yang di-educate. Mohon maaf ya kalau ada bahasa-bahasa yang kurang pas gitu ya. Jadi saya mohon maaf dulu. Siap. Terima kasih. Oke. Oke. Kalau selama pandemi ini gimana Kak? Apa kesibukannya Kak Mita? Apakah ada kena dampak gitu? Apakah berubah gitu setelah dan sebelum pandemi? Ya, ya. Ya, oh tadi jaringannya ya. Mhm. Kesibukannya selama pandemi tetap seperti biasa ya. Dulu bedanya kalau untuk sebagai banker tetap masuk seperti biasa ya, nggak ada WFH gitu, WFO terus. Terus habis itu kalau untuk praktek, jadi yang dulunya saya prakteknya fisik, sekarang saya prakteknya online. Jadi mau nggak mau online gitu kan. Dan puji Tuhannya juga, jadi bisa menjangkau orang-orang yang membutuhkan layanan konseling atau terapi dengan saya bisa sampai ke luar negeri juga, puji Tuhannya gitu. Jadi Wow. nggak terbatas gitu ya. Jadi nggak terbatas kan kalau dulu segmented hanya bisa visit, kalau sekarang tuh bisa sampai luas gitu. Oke, wow. Jadi nggak ada batasan ya. Kalau dulu kita cuman yang deket-deket aja nih jaraknya, sekarang malah bisa kasih layanan ke yang lebih jauh. Mm-mm. Wow. Mm-mm. Ternyata ini Kak Mita bisa ngelihat apa namanya dampak positif dari pandemi gitu di hidupnya. Oke. Iya. Kalau kamu sendiri gimana nih menghadapi pandemi pandemi? Oke, kalau aku sih ngadepinnya ya Kak ya. Pertama, jujur aku termasuk angkatan wisuda yang corona kan. Jadi wisudanya online, skripsi pun jadi Mhm. tiba-tiba online dan sebagainya. Mhm. Um, jujur aja tapi agak kepangkas sih, maksudnya kayak misalnya kalau dulu kalau fisik kita harus ribet banget, ternyata gara-gara ini birokrasinya jadi lebih lancar gitu, jadi kita juga ngerasain Hmm. manfaat itu meskipun
jujur kalau misalnya kerasa perbedaannya juga adalah dalam hubungan ya kak ya, komunikasi. Kalau dulu Hmm, kita bisa lebih apa ya, lebih dekat sama orang tuh gampang gitu, sekarang kita berjarak gitu, apa apa ya udah online aja. Dan jujur itu beda banget sih jadinya. Pertemuan-pertemuan online dan offline itu sangat berbeda gitu, jadi ngaruh ke pola oke. hubungan sekarang lah, kayak gitu sih kalau aku kak. Pola interaksi ya. Yes, pola Ada interaksi. canggung nggak sih buat kamu, apa namanya, untuk ketemu orang gitu? Kamu sekarang ini lebih banyak hybrid, online atau gimana? Hybrid juga, hybrid, Hybrid dan juga jujur ya? agak canggung ya. Jadi kayak maksudnya kayak orang baru lagi gitu keluar dari rumah gitu, mencoba lagi gitu belajar. Oke, Iya, wow, iya, kayak iya. berarti kita kemana-mana ya. Oke, nah tapi asik banget untuk dibahas. Nah, kita mungkin boleh ya kak ke topik pembahasan kita inti hari ini ya, Mhm, tentang trauma healing gitu. Nah, mhm. mungkin kita akan bahas dulu nih sebenarnya definisi trauma gitu kali ya kak, karena kayaknya aku juga sering banget dengar orang-orang dikit-dikit bilang oh kamu trauma gitu, padahal nggak tahu definisinya bener apa nggak ini pakai gitu. Silakan kak Mita, Hmm, apa itu oke. trauma? Saya ngambil dari buku American Psychiatric Association sama salah satu buku dari lulusan Atma Jaya untuk apa namanya, untuk mendefinisikan ini. Jadi kalau menurut dalam buku, trauma itu adalah reaksi emosional terhadap peristiwa mengerikan atau traumatik seperti dia mengalami kecelakaan, dia mengalami pelecehan seksual, kemudian dia mengalami bencana alam dan peristiwa traumatis yang sampai membuat dia tuh kayak mengubah keseluruhan hidupnya gitu. Itu saya ambil dari definisi American Psychiatric Association. Oke, jadi perasaan terhadap suatu kejadian yang mengerikan tadi ya, dan dampaknya adalah Mhm. mengubah atau mempengaruhi gitu ya sebagian besar hidupnya. Mhm. Nah, kalau kayak gitu Mhm. berarti itu termasuk trauma. Oke, mungkin bisa dibilang tadi contohnya kakak tadi bilang ada pemerkosaan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Hmm. Oke. Pandemi juga masuk salah satu trauma ya buat orang gitu kan, karena yang tadinya offline. Apakah jaringan saya bermasalah di sini teman-teman? Yang kena COVID gitu ya, jadi tuh kayak Iya. trauma gitu kan. Jadi bisa sampai trauma, bisa sampai jadi dia depresi, anxiety, macam-macam gitu kan. Tapi salah satu yang long COVID effect juga mempengaruhi jadi trauma gitu kan, jadi lelah segala macam itu, banyak banget faktor penyebabnya kenapa orang tuh bisa jadi trauma gitu. Oke, wow, iya iya ya. COVID ya, ke pandemi ini Hmm, apalagi kalau buat orang-orang yang kehilangan orang yang dikasih gitu iya, kan ya. betul. Ini dampaknya besar banget gitu. Mm-mm. Pandemi ini. Oke, berarti bener nih ya topik bahasan kita hari ini tentang trauma kayaknya sangat-sangat faktual, sangat perlu kita bahas hari ini nih teman-teman. Oke, Mhm. kalau gitu Kak selanjutnya kita boleh dong berarti bahas tentang trauma healing ini sendiri gitu. Jadi trauma healing itu apa ya Kak? Trauma healing itu, apa ya namanya ya, kalau bisa dibilang tuh adalah apa ya, rencana kita untuk mengelola emosi peristiwa yang tidak menyenangkan yang kita alami gitu. Karena di Indonesia sendiri nih, data dari kesehatan jiwanya, dokter dokter kesehatan jiwa gitu ya, dokter psikiatri gitu ya, dari websitenya sendiri, trauma itu menduduki posisi yang pertama, baru yang kedua depresi gitu ya. Jadi dua ini tuh lagi booming di 2 tahun terakhir ini gitu. Dan apa namanya, dan trennya sekarang itu adalah orang banyak mencari bantuan profesional atau mengikuti influencer-influencer kesehatan mental gitu gitu ya. Jadi apa namanya, udah puji Tuhannya kayak di pandemi ini orang tuh mulai aware sama kesehatan mentalnya. Namun ada beberapa hal yang perlu di apa ya namanya ya, disikapi dengan bijak. Jadi nggak asal latah, karena kan gara-gara kita aware sama mental health, jadi kita tuh gampang untuk mendiagnos diri kita gitu ya. Oh saya trauma nih, oh saya depresi nih, tanpa kita berkonsultasi ke
profesionalnya gitu. Oke, oke, wow. Ada masalah dengan laptop saya sebentar. Oke, nah itu teman-teman definisi dari trauma healing gitu ya, yang biasanya sering kebablasan jadinya tadi kakak bilang jadinya banyak yang self diagnosis gitu ya dan lain sebagainya yang nggak tahu ya kalau apa namanya kayaknya malah akan punya dampak yang besar ya kak ya. Jadi gimana kak Mm-mm. kalau misalnya orang-orang akhirnya sampai self diagnose apa sih yang akan terjadi? Gini, kalau orang tuh sampai self diagnose itu dia akan salah diagnosa. Pasti diagnosanya tuh nggak tepat. Habis itu dia mungkin cara pengelolaan traumanya tuh juga nggak kurang tepat ditanganinya gitu ya karena um, case by case banget gitu ya. Saya cerita sedikit ya Karin ya. Apa namanya? Luar banget kak. Saya tuh trauma gitu ya. Saya punya trauma tapi larinya tuh udah kompleks trauma gitu. Dan kompleks trauma ini pun bisa membuat saya tuh dapat diagnosa macam-macam gitu. Tapi itu akhirnya membuat saya sendiri tuh kayak apa sih tujuan saya mendapatkan diagnos gitu ya. Kalau saya lihat dari runtutan peristiwa saya tahu oh ini loh kejadiannya gini-gini segala macam gitu kan. Orang tuh zaman sekarang tuh harus banget dapat diagnos. Kayaknya tuh dengan label tuh kayak pengakuan gitu kan. Kalau saya sendiri tuh sejujurnya agak takut ya kalau udah ya. Dan saya agak sedikit takut memberikan diagnos ke klien karena pemeriksaannya tuh orang tidak segampang itu untuk memeriksa orang dengan trauma, orang dengan depresi. Kita bahas trauma aja deh. Banyak banget faktor yang mempengaruhi trauma. Berapa lama dia mengalami trauma, traumanya akan hal apa, apakah dia satu trauma, atau bukan trauma deh, apakah ada peristiwa kejadian yang traumatis yang dialami satu event atau banyak event. Nah itu kan bener-bener kita case by case banget kan ngelihatnya, jadi nggak bisa asal ngediagnos gitu. Nah orang-orang tuh kayak di list nih, oh traumanya udah lama nih lebih dari 6 bulan, dia dapat kekerasan gini-gini segala macam langsung bilang trauma. Mungkin itu perasaan di traumanya, perasaan akan trauma, tapi apakah penegakan diagnosanya jadi PTSD atau post traumatic disorder gitu ya, symptom disorder belum tentu. Jadi harus benar-benar profesional yang mendiagnosis itu dan melakukan pemeriksaan itu. Oke. Oke, wow. Nah ini pertanyaan saya selanjutnya memang Kak. Jadi berarti saya mau mempertegaskan ya pertanyaannya. Hmm. Berarti untuk yang melakukan trauma healing lalu Kak, karena kan tadi diagnosanya harus profesional ya Kak. Karena kita tidak boleh Hmm. self diagnose. Lalu untuk Hmm. trauma healingnya itu bagaimana Hmm. Kak? Apakah memang harus dilakukan oleh profesional atau bagaimana? Hmm. Traumanya sendiri itu tergantung lagi dia traumanya tingkat traumanya akan hal apa, lalu jenis sudah berapa lama dia mengalami trauma tersebut gitu ya. Itu akan apa namanya tergantung dengan self healing lah ya kita bilang gitu ya, self healing yang dia pilih gitu. Ada yang orang itu dia trauma sampai berefek ke fisik. Wah, itu kan pengobatannya susah ya. Ada yang trauma sampai dia ke masalah sosial relationship gitu ya. Gitu kan. Jadi itu kayak apa ya namanya? Case by case. Ada yang mungkin dengan insight dia baca atau nonton gitu ya dari buku atau dia dari film gitu ya atau video gitu mungkin dia akan oh saya berada di stage ini trauma ya, ini berarti saya lagi trauma ya, mungkin saya bisa langsung untuk bangkit. Ada yang juga enggak gitu kan, jadi case by case banget gitu. Jadi kayak contohnya nih, saya tuh punya klien gitu ya, dia itu ternyata saya pikir dia anxiety gitu ya, dalam golongan kategori anxiety gitu, karena waktu itu saya menegakkan diagnosanya tuh general anxiety disorder, SID kalau nggak social anxiety disorder apa GID gitu saya lupa. Itu ternyata ketika saya
lebih dalam lagi melakukan pendekatan, ternyata bukan anxiety-nya. Jadi anxiety itu adalah efek dari traumanya dia. Yang tadinya saya sama dia tuh kita kerja sama sampai dia tuh pengen pergi gitu tuh susah gitu kan, susah, butuh kayak ada kecemasan segala macam. Tapi ketika misalnya memberikan satu teknik gitu ya, ternyata dia di situ ada trauma gitu. Dan ketika traumanya itu kita sama-sama rilis gitu ya, sama-sama kita sering kerjasama di trauma itu, ternyata akhirnya dia pelan-pelan sekarang bisa hidup jadi lebih life fully, yang tadinya dia nggak berani keluar, dia bisa keluar dengan senyaman mungkin, nggak cemas gitu ya. Ternyata itu loh. Jadi apa peristiwa apa yang terjadi sama kita, apakah langsung larinya ke trauma, ke depresi, ke anxiety atau ke mana-mana, itu balik lagi tergantung case setiap orang. Oke, balik lagi ke case ya, case by case-nya. Hmm. Berapa Hmm. lama juga trauma itu sudah diem di dalam dia, terus traumanya bentuknya seperti apa. Dan ternyata, hmm, apakah di saya ini ya? Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Oh iya. Nah, dan tergantung juga apa namanya permasalahannya apa, lalu nanti apakah komplikasi dengan yang lain. Jadi kalau misalnya ternyata yang beberapa kasus berarti bisa ya dia dapat insight dari buku, dapat insight dari kayak Bisa. cerita orang itu bisa ya Hmm. kayak. Hmm. Jadi contohnya gini, kayak saya trauma gitu ya. Saya tuh punya trauma dalam, pokoknya ada trauma gitu ya, dan berefek ke emosi gitu ya. Pengolahan emosi saya tuh agak buruk gitu ya waktu ketika saya belum menjalani proses healing traumanya gitu. Tapi pelan-pelan saya melakukan salah satu step healing dari tekniknya Junjitsu gitu ya, dan itu saya terapkan. Sudah hampir 6 bulan saya gunakan dan itu berefek banget ke saya gitu. Itu jadi traumanya ini balik lagi karena saya ada kompleks trauma, jadi tuh larinya kemana-mana gitu kan, salah satunya emosi gitu. Dan emosi ini ngebantu saya banget dengan teknik yang diberikan gitu. Jadi saya pun juga kadang kalau boleh cerita, saya sebelum saya walaupun udah lulus sebagai psikolog tahun 2017, saya off dulu 1 tahun untuk memberesin isu saya dulu gitu. Jadi nggak langsung asal praktek gitu, nggak. Jadi kalau buat saya akan mempelajari dulu teknik tersebut, saya akan gunakan ke diri saya dulu. Kalau misalnya itu efektif, saya akan berikan ke klien saya. Tapi kalau nggak efektif, saya nggak akan berikan. Gitu. Itu akan terasa bedanya kalau kita menggunakan sama tidak menggunakan teknik tersebut. Gitu kan. Wow, oke. Jadi ada contoh yang sudah Kak Mita apa alami sendiri ya, udah Kak Mita coba sendiri gitu ya. Dan ketika katanya namanya Tekniknya Junjitsu. Di Junjitsu. Junjitsu itu ada macam-macam teknik gitu ya. Salah satunya yang sering saya gunakan setiap hari, dan itu saya berikan kepada klien-klien saya, dan itu ngebantu banget. Jadi dia tuh nggak hanya untuk trauma, tapi bisa untuk teknik-teknik yang lain juga. Oke, Junjitsu ya. Oke. Nah, Hmm. sebenarnya aku mau balik lagi ke trauma apa ya? Ke traumanya sih Kak ya, supaya kita tahu sih Hmm. pentingnya self healing itu apa gitu ya. Apa sih Hmm. Kak yang terjadi kalau traumanya seseorang ini tidak di healing ya nih, tidak di heal, tidak disembuhkan? Apa aja sih yang terjadi sebenarnya Kak? Gitu. Oke. Pertama, emosinya naik turun. Pasti itu emosi naik turun. Yang kedua, larinya ke fisik. Yang ketiga, larinya tuh ke otak atau kognitif gitu ya. Pikiran kita gitu ya, kita bisa fokus atau enggak sih, terus itu memori akan selalu di situ, kayak on off kayak gitu ya. Terus habis itu relasi kita dengan orang lain, jadi kayak senggol bacok gitu ya. Terus habis itu relasi kita ini paling jauh sih, tapi ini yang cukup apa namanya, cukup berpengaruh juga, relasi kita kepada Tuhan gitu. Jadi makanya kalau trauma itu tidak bisa hanya satu item aja yang dibahas, tapi holistik. Makanya saya trauma dengan pendekatan holistik itu membantu saya banget untuk apa namanya, memberikan pelayanan kepada klien-klien saya gitu. Oke, wow. Jadi pengaruhnya holistik banget ya. Kalau menyeluruh banget ternyata ya Hmm. emosinya, kognitifnya, hubungan dengan sesama gitu ya. Karena kan dia mungkin ngerasa sensitif banget ya Kak ya. Dengan hal-hal yang Hmm. terkait trauma itu dan bahkan relasi dengan Tuhan. Berarti kalau bisa dibilang sebenarnya sangat besar ya dampaknya. Bisa jadi itu kayak orang-orang bilang itu kayak apa?
bom waktu gitu nggak sih Kak ya? Mungkin Betul. awalnya bisa kelihatan biasa aja nih, tapi oh bisa Ya, meledak nih tanpa terkendali gitu. betul, betul. Iya, oke. Berarti teman-teman kita sepakat ya semuanya kalau trauma yang kalau misalnya kita emang punya trauma gitu ya, apalagi yang sudah didiagnosa gitu ya, itu sangat penting banget untuk kita sembuhkan gitu, kita atasi gitu ya. Tadi walaupun gitu kita juga kami kita udah ceritain bahwa oh bisa kok ada yang dengan secara mandiri kita bisa lakukan healingnya, ada yang memang perlu bantuan profesional. Nah, tadi pembedanya itu ya Kak ya. Kalau misalnya yang kompleks dan sudah mungkin menahun dan sangat lama itu memang perlu profesional gitu ya Kak ya. Pembedanya. Betul. Atau ada tambahan lagi Kak? Mm-mm. Gini, kalau saya kemarin itu pasti saya ke psikolog gitu kan, sebelum ke psikolog saya ke psikiater gitu ya. Kebetulan supervisor saya psikiater sih, jadi saya sempat ngobrol sama dia gitu kan. Lalu setelah saya lulus saya mencari psikolog, dari situ berkembang tuh, berkembang saya mencari bantuan profesional. Jadi ada dokter kemarin tuh yang ngebantu saya juga gitu ya, dokternya tuh macam-macam juga gitu kan. Terus habis itu ada profesional kesehatan mental health juga yang saya tekuni gitu, yang saya ikutin gitu ya. Itu ngebantu saya banget, dan jujur tiap tahun pun saya juga ke psikolog gitu loh, setiap tahun gitu kan, karena untuk sebagai psikolog yang menanganin kasus trauma gitu ya, pasti kan akan kayak red flag, pasti kayak ada kayak tarikan energi yang kita serap gitu ya, jadi kita harus rilis juga gitu. Nah itu Ya. saya wajib banget untuk merilisnya gitu. Wow. Wow, ini fakta yang menarik ya teman-teman harus tahu semuanya ini ya. Bahkan psikolog pun perlu gitu ya untuk dapat bantuan psikolog lain gitu ya. Bantuan profesional karena tadi ada energi yang harus ditransfer mungkin juga supaya apa namanya layanannya lebih maksimal ya kak ya, lebih efektif, lebih Betul. bagus. Ternyata bahkan seorang psikolog pun memerlukan ini gitu. Jadi kita semua nih yang di sini jangan jangan sosok jual mahal gitu ya untuk nggak mau healing gitu. Wah kak aku jadi keinget sesuatu deh, banyak orang akhir-akhir ini Hmm. justru apa ya meromantisasi gangguan mentalnya dia gitu loh dengan apa ya, Hmm. romantisasi itu artinya kayak dia bangga terus dia kayak merasa itu Hmm. apa namanya sesuatu yang ya estetik gitu ya, dia mungkin dari segi sosial media dan tidak ada usaha yang gimana-gimana untuk menyembuhkannya ya, jadi dia kayak iya aku emang misalnya aku emang kayak gini gitu. Nah itu Hmm. tanggapan kak kita gimana tuh kak? Kalau menurut saya itu kurang tepat ya. Jadi tuh kayak kita bersembunyi di balik diagnosa. Kita minta minta apa dimaklumi dengan diagnosa itu gitu ya. Ketika kita dapat label trauma gitu, saya lagi trauma nih. Jadi tolong, intinya tuh kayak tolong di ngertiin dong. Saya kurang setuju dengan hal tersebut gitu ya. Saya justru gini, saya tidak mau memaklumi kalau saya personally dapat diagnos dari siapapun gitu ya. Maksudnya kayak, oh kamu lagi depresi nih, kamu lagi trauma nih, kamu lagi anxiety nih. Saya tidak mau berlindung di balik diagnos. Justru yang saya lakukan adalah gimana saya bisa menerima itu diagnos, lalu gimana caranya saya merubah hidup saya menjadi lebih baik gitu. Saya nggak bangga dapat label diagnosis, saya jujur nggak bangga. Tapi kalau misalnya hanya bangga terus habis itu kamu tidak melakukan treatment atau terapi atau konseling gitu ya, lalu kamu tidak mencari bantuan profesional, ya percuma gitu. Kamu hanya di situ-situ aja minta pemakluman dari orang lain gitu. Yang benar adalah ketika kamu tahu kamu dapat diagnosa, oke, kamu mau apa berikutnya, nextnya apa, actionnya apa gitu. Apakah kamu akan selalu mau menikmati trauma kamu, atau kamu pengen bangun hidup kamu yang baru dengan catatan kamu, oh mungkin harus ditemani profesional untuk melewati proses trauma ini gitu. Wow, oke, menarik sekali. Jadi penerimaan dirinya memang harus ada gitu ya. Kita terima kalau kita mungkin punya trauma, tapi yang penting adalah ya kita harus berubah setelah itu, bukan hanya cari pengakuan orang ya kak ya. Yang penting adalah apa yang setelah ini kita mau lakukan bisa mengatasi trauma itu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu pendapat kami kita tentang gangguan-gangguan psikologis yang diromantisasi gitu akhir-akhir ini. Oke kak, mungkin kita boleh ke apa yang lebih spesifik dan praktis ya hari ini. Tentang gimana sih kak teknik-teknik atau mungkin aspek-aspek dari trauma healing ini kak yang mungkin bisa teman-teman tahu gitu.
itu mungkin lebih yang dimaksud itu adalah fase-fasenya kali ya, tahapan-tahapan untuk pengelolaannya mungkin ya, Karin ya. Oke, Ya, boleh yang Kak. pertama adalah ketika kamu merasakan kamu tidak baik-baik saja, kamu tidak dulu nih, pause dulu nih, diam dulu gitu ya. Jangan langsung bereaksi. Kalau misalnya kamu dapat, ini saya bagi dua ya, non diagnos sama diagnos ya. Tapi non diagnos sama diagnos tuh pertama kita stay dulu, diam dulu, jeda dulu ya. Kalau mau bereaksi macam-macam ya wajar, kan manusia gitu ya pasti kaget gitu ya dengar diagnos gitu. Lalu abis itu buat kita diri kita tuh tenang, relax dulu biar kita bisa berpikir dengan jernih. Oke, saya untuk yang non diagnos saya lagi kondisinya tidak baik-baik saja. Mungkinkah saya butuh bantuan profesional? Kalau iya, oke saya mau mencari bantuan profesional. Untuk yang diagnos pasti dia akan apa namanya? Dia atau memang dia sudah menerimanya itu. Jadi dia untuk apa ya? Nyaman dulu sama kondisinya, tenang dulu, oke, lalu baru ngomong ke profesional. Jadi saya maunya apa dan harusnya apa. Jadi kayak harus saling kerjasama supaya apa namanya supaya ada koneksi dan ada kayak apa namanya oke nih saya siap melewati proses ini gitu biar stabil dulu. Jadi fase pertama tuh adalah aman dan stabil dulu deh diri kita gitu. Yang kedua adalah ketika kita memproses itu trauma, pasti kan trauma itu akan kita recall ya, akan kita minta memori itu muncul 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 dan itu kayak membuat kita tuh kayak jadi nggak nyaman gitu ya ketika kita merecall traumanya kita, apalagi pelecehan seksual itu sangat-sangat tidak menyenangkan sekali gitu ya. Jadi kayak kita tuh harus siap dulu, kita harus berani dulu untuk saya berani nggak ya, saya siap nggak. Kalau kamu nggak siap jangan dilakukan terlebih dahulu. Tapi kalau saya selalu bilang gini, ehm, nggak ada waktu siapnya tuh kapan, nggak ada. Yang paling tepat tuh adalah kamu mau nggak merasakan luka sakitnya saat ini juga sesakit-sakitnya, atau kamu mau merasakan trauma ini atau luka ini tuh ya apa namanya berjeda gitu terus-terusan gitu. Jadi kamu milihnya ada dua, kamu mau sakit hari ini juga kita proses, bener-bener kita proses, atau kamu mau bertahap tuh apa ya kayak misalnya oh hari ini saya merasakan trauma 30%, besok rasa traumanya ya 30%, besoknya 30%, atau kamu hari ini juga 100% merasakan trauma ketika lagi kita proses. Kamu mau yang mana? Gitu. Saya selalu berikan pilihan tersebut ke klien gitu ya. Karena untuk apa ya? Untuk mengingat aja, merecall aja itu udah berat gitu ya. Apalagi kita masuk ke fase terima gitu ya. Nah, itu prosesnya beratnya luar biasa. Karena ketika saya proses nih klien-klien saya yang trauma gitu ya, efeknya tuh macam-macam gitu ya. Ada yang sampai lari ke fisik. Ada larinya ke fisik tuh yang kayak keris, ada yang kayak nangisnya sejadi-jadinya gitu ya, ada yang hatinya tuh kayak sakit sakit sesek, lidah-lidahnya sesek sesek banget gitu ya. Jadi balik lagi kamu harus siap untuk mengingat dan menerima proses traumanya tersebut gitu. Lalu yang ketiga adalah kita melakukan rekonstruksi gitu ya, maksudnya kita Halo Kak Mita. Oh iya. ketiga itu adalah rekonstruksi. Jadi kita bekerja. Jadi saya dengan klien biasanya itu saling kerjasama untuk namanya rekonstruksi trauma ini gitu. Jadi kayak kita berproses bersama di trauma ini gitu kan. Mau pelan-pelan boleh, mau slow aja. Intinya tuh saya selalu bilang gini, apapun yang kamu alami kita slow aja, step by step aja, nggak perlu kamu cepet-cepet kayak kamu ngalamin trauma 27 tahun terus kamu mau salamin besok udah nggak trauma ya kan nggak bisa gitu ya. 27 tahun loh kamu ngalamin trauma gitu kan. Jadi
step by step aja. Saya selalu bilang step by step, nggak usah ngukur diri sama orang lain gitu ya, nggak perlu. Karena ketika trauma itu sudah kamu beresin ya isunya gitu ya, ataupun dampaknya sudah kamu bisa kelola, nanti kamu akan dihadapin sama hal yang sama juga, kembali lagi gitu. Entah memorinya, entah orang-orang yang mirip karakternya, entah apapun peristiwa kejadiannya, kamu sih kembali ke peristiwa tersebut gitu ya, kembali ke peristiwa tersebut, kamu siap nggak untuk saya tidak trauma, tapi saya justru berterima kasih traumanya udah disembuhkan dan sekarang ada peristiwa yang men-trigger trauma saya, tapi saya sudah biasa-biasa saja. Saya justru bisa empati atau respect kepada orang yang mungkin isunya sama dengan traumanya gitu. Oke, jadi ada tiga ya kak, tiga atau empat tadi, maaf tadi ada Tiga. tiga ya. Oke, yang pertama Jadi tadi ada kita buat diri kita aman sama stabil dulu. Ini non aman. diagnos sama diagnos sama ya. Lalu yang kedua adalah kalau yang eh, sudah terdiagnos, dia mungkin akan membutuhkan bantuan untuk profesional untuk membantu mengingat dan menerima proses tersebut gitu ya. Lalu ada yang terakhir, yang ketiga tuh rekonstruksi, di mana ini saling kerjasama antara profesional sama kliennya gitu. Oke, wow, itu tahap-tahapnya teman-teman. Hmm. Jadi teman-teman nih kalau misalnya merasa punya trauma, teman-teman lagi di tahap mana nih? Boleh teman-teman nanti curhat di sini juga boleh banget. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis sekarang. Kalau misalnya emang nyambung sama yang kita bahas, bisa langsung kita bahas. Ataupun kalau enggak, kita akan bahas di akhir gitu ya teman-teman. Jadi Hmm. jangan ragu untuk tanya gitu. Hmm. Um, nah ini ada kak pertanyaan dari Kak Revi Roshidah. Aku bacain ya kak ya. Boleh. Pertanyaannya seperti ini, intervensi apa saja yang bisa dilakukan pada uh, trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual, Kak? Begitu pertanyaannya. Gimana Kak Mita? Hmm. Ini tergantung case by case ya, tergantung kapabilitas psikolognya. Kalau saya di dalam ranah ini ya, saya bilang psikolognya, tergantung psikolognya. Ada yang kita bisa kerjasama pakai teknik yang namanya brain spotting atau EMDR. Ada, jadi tergantung pelecehan seksualnya itu efeknya itu pertama kali larinya ke fisik apa psikis gitu. Kalau ke fisik kita benerin fisik. Kalau misalnya ke psikis kita beresin psikisnya. Tapi biasanya tuh saling koneksi dua itu sih. Jadi memang tergantung profesional yang kamu temui gitu ya. Apakah dia dan dia punya kemampuannya itu di bidang terapi apa gitu. Kalau saya personally biasanya itu menggunakan teknik-teknik eh, ada teknik kombinasi, ada pakai brain spotting, ada uh, mindfulness-nya juga ada ke body scanning-nya juga ada gitu. Jadi macam-macam gitu. Jadi dan biasanya selalu minta izin ke klien saya, apakah kita mau proses dan kamu sudah siap atau belum. Kalau kamu belum siap, mungkin saya tidak akan memberikan teknik-teknik terapi yang sangat berat buat kamu, misalnya kayak gitu ya. Kalau kamu sudah siap, saya akan kasih disclaimer-nya dulu. Mungkin ini akan membuat kamu tidak nyaman atau segala macam gitu ya. Karena terakhir itu saya pernah memberikan terapi ke klien saya yang tadinya dia tidak nangis gitu, yang tadinya dia untuk pelecehan seksual kebetulan kasusnya dia memorinya ke shutdown. Jadi kayak keblok gitu ya memorinya, dan ketika saya buka memorinya itu dia nangisnya tuh luar biasa. Jadi kayak merecall memori tersebut gitu ya, dan itu peristiwanya tuh sangat-sangat mengguncang dia, sangat-sangat membuat dia nangis. Dan itu kalau uh, apa ya, kalau kamu psikolognya tidak terbiasa dengan bekerja dengan isu-isu trauma gitu ya, dia akan kayak mungkin panik atau gimana, apalagi online ya, waktu itu saya harus memberikan intervensinya. Jadi psikolognya tuh harus present, harus siap dengan
pun, jadi kayak punya planning kalau misalnya di HP-nya tiba-tiba ter-shutdown gitu ya, saya punya backupan nomor orang untuk yang nemeninnya dia nggak di rumahnya gitu. Karena kan ketika trauma dibuka semuanya tuh larinya tuh em, apa ya, feeling nggak enak gitu. Tapi yang jelas kalau saya tuh selalu bilang disclaimer-nya seperti ini, kamu siap nggak? Kalau kamu siap, saya akan usahakan untuk prosesnya tuh sesmooth mungkin. Tapi kalau kamu nggak siap, saya nggak akan mau gitu. Jadi banyak banget teknik-teknik yang bisa digunakan untuk isu-isu trauma gitu. Oke, jadi tekniknya banyak, tergantung kualifikasi profesional dari psikolognya gitu ya kak ya. Tergantung juga traumanya seperti apa, ke fisik apa dan sebagainya. Jadi akan case by case banget gitu ya. Nanti Kak Revi kalau memang mau cerita gitu ya, mau tanya tentang kasusnya seperti apa, boleh kak ya. Jadi boleh nih Boleh, boleh. diperjelas tentang kasusnya seperti apa, terus mungkin menghadapinya mungkin harus tahap kemana dulu, mungkin kalau dia perlu Ya, profesional dia harus gimana gitu ya. betul. Karena kalau untuk pelecehan seksual kan biasanya kadangnya dia akan biasanya tuh kayak dia takut ketemu orang gitu ya. Lalu ada trust issue juga di situ kan. Lalu kayak body image, dia ngeliat badinya tuh mungkin nggak nyaman, nggak enak gitu ya. Jadi macam-macam tuh larinya. Bisa juga dia sampai lari ke fisik, contohnya tuh kayak GERD-nya mungkin, atau dadanya sesak, atau dia melukai badannya dia, kan bisa macam-macam banget efeknya tuh. Oke, ya bener banget. Wow. Oke. Oke, Kak. Teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi nih? Kalau enggak, saya yang tanya ya. Kalau enggak, saya yang tanya lanjutnya gitu ya. Jadi sebenarnya teknik healing berarti masih banyak lagi ya, Kak. Teknik healing yang lain. Boleh beberapa dikenalin ke kami? Maksudnya gini deh mungkin. Berapa lama sih, Kak, biasanya orang-orang ya? Secara umum mungkin kalau misalnya traumanya apa, terus berapa lama dia akan perlu proses healingnya gitu, biar kita punya gambaran apa ya, oh segini loh sebenarnya gitu loh, biar kita nggak terlalu over pede atau apa gitu. Sebenarnya nggak ada kriteria tertentu waktu gitu ya, kamu udah healing atau berapa lama proses ini kerja, nggak. Contohnya, maaf ya teman-temannya, saya pakai diri saya aja gitu ya, karena kalau klien kayaknya takutnya kurang menyenangkan gitu ya, dan saya harus minta izin dulu ke klien gitu kan untuk men-share. Ya. Kalau saya tuh gini, saya tuh nggak pernah dipeluk sama sosok. Lalu ketika saya diproses sama seorang psikolog gitu ya, karena waktu itu saya ikutan kelasnya dia gitu ya, tiba-tiba saya yang dulunya tidak punya alergi, tiba-tiba punya alergi karena diproses. Dibuka tuh trauma saya terhadap relasi saya dengan ayah gitu ya. Yang mana alerginya tuh ada di badan, dan di badan itu adalah tempat ketika ayah saya meluk. Udah sekian lama nggak pernah dipeluk, tiba-tiba dipeluk gitu ya. Di situ, wah itu alerginya tuh sampai berdarah. Di badan tuh sampai berdarah. Di tangan pun sampai berdarah gitu ya. Jadi, dan itu saya beresinnya tuh hampir 1 tahun. Dan itu terkonfirmasi. Jadi, kenapa saya bisa bilang bahwa ini tuh memberikan efek ke badan? Karena saya tidak hanya ke satu profesional waktu itu ngejelasinnya. Dua atau tiga profesional saya cari gitu, cari tahu bener nggak sih ini karena apa namanya, karena masalah isu dengan ayah saya gitu ya. Ternyata bener gitu, dan itu ngebuat saya tuh sampai 10 bulan itu battle dengan alergi yang tadinya nggak masalah makan makanan apa-apa, tiba-tiba tuh jadi kayak kok nggak bisa makan yang seperti aku mau seperti dulu ya, kok alerginya tuh sampai buat badan aku tuh berdarah, keluar darah segala macam gitu. Akhirnya ketika aku proses di setelah 5 bulan kemudian gitu ya, saya proses pelan-pelan, saya menerima bahwa oh ternyata ayah saya ada isu ini sehingga berefeknya ke saya seperti ini. Oh ternyata saya tuh sudah terkonfirmasi bahwa saya tuh nggak ada bekas sosok ayah dalam hidup saya, karena saya dapat pengabaian, karena saya dapat trauma lah istilahnya gitu ya dari ayah saya gitu ya.
Jadi tuh kayak, oh ini toh, jadi akhirnya di situ saya proses gitu ya. Dan itu sampai sekarang alerginya sih masih suka kumat, tapi udah bisa saya kontrol gitu. Dulu harus pakai obat-obatan untuk kontrolnya. Jadi dulu tuh harus ke dokter kulit, sampai ke dokter kulit, sampai ke psikolog iya, ke profesional, do profesional yang lain juga iya, untuk ngeberesin alerginya doang yang ternyata tuh gara-gara trauma, gara-gara ada hubungan yang tidak baik sama ayah saya gitu. Jadi nggak ada takaran waktu berapa lama kamu apa namanya ini akan kembali ke kamu ya, tergantung kamunya sendiri usahanya mau seperti apa, dan jangan juga ngotot dalam proses healing. Nah biasanya tuh orang tuh suka ngotot ya, oh saya harus Benar. segera nih, enggak, jadi harus dinikmatin step by step pelan-pelan gitu, karena ini pasti akan balik lagi ke kamu siap nggak? Kalau kamu siap, peristiwa ini akan terjadi lagi sama kamu, setidaknya kamu udah, oh dulu saya punya cara seperti ini. Bisa aja cara dulu bekerja dan tidak bekerja di saat ini. Gitu. Oke, Panjang iya. ya? Panjang tapi sangat jelas Kak, dan memang wow, dan kisah dari Kak Mita juga sangat-sangat menjelaskan kepada kita ya bahwa dampak trauma itu bisa sampai kayak gitu, bisa sampai hal-hal yang nggak kita kira gitu ya ternyata. Kita nggak ngira, kita nggak tahu kalau dampaknya sampai ke situ. Jadi ternyata harus hati-hati. Dan tadi yang poinnya juga bagus banget bahwa kita nggak bisa nargetin gitu ya, 6 bulan harus sembuh dan sebagainya, kita nggak akan tahu, terutama kalau kita nggak berusaha tadi gitu ya. Jadi teman-teman yang pengen dapat instan sembuh atau instan langsung ini, teman-teman tunggu dulu gitu ya, jangan terlalu berharap karena tadi ada proses ya. Tadi Kak juga sempat bilang kalau healing itu proses, bukan langsung jadi gitu. Oke. Teman-teman di sini ada yang mau cerita-cerita juga, ada yang mau tanya juga boleh ya teman-teman tentang trauma dan hal sekitar itu. Oke, nah mungkin yang bisa kita apa ya? Mungkin ini yang bisa kita simpan kali ya Kak ya. Kita bisa bahas yaitu tentang apa sih Kak sebenarnya tandanya bahwa proses healing kita dari trauma itu sudah berhasil. Apa saja tandanya Kak? Tandanya adalah kita itu aware sama sinyal-sinyal trigger. Itu, kita aware sama sinyal-sinyal trigger kita nggak? Yang kemungkinan ini bakalan terjadi. Jadi itu kayak kita, rasanya sih saya kondisinya tidak baik-baik aja nih, kayak berani mengakui bahwa saya tidak baik-baik aja itu salah satu kayak sinyal bahwa oke kamu udah aware ya bahwa ada bahaya yang bisa men-trigger trauma kamu. So apa yang kamu lakukan? Oh mungkin saya ini A B C D plan-nya gitu ya, tapi jangan terlalu terlalu ketat juga gitu, atau apa ya, memprediksi oh saya harus ini enggak juga gitu, tapi kayak punya kesadaran bahwa oh saya triggernya kemungkinan akan ke trigger nih, akan coming up nih, oke saya tenang dulu deh. Lalu yang kedua adalah apa namanya, ketika dihadapkan pada situasi tersebut kitanya bisa kalah dari sudut pandang yang baru lagi gitu ya. Kalau kemarin kita jadi korban, sekarang kita melihat dari sisi pihak ketiga bahwa oh oke, kemarin mungkin isu saya sama ayah saya, misalnya saya dan ayah saya komunikasinya nggak baik nih, gitu ya, nggak baiknya karena apa? Oh ini, karena beda pendapat, gini-gini segala macam, ayah saya berpikiran A, saya berpikiran B, gitu ya. Tapi setelah saya rilis dan komunikasi jadi baik, oh ternyata sudut pandang kita itu melihat sesuatu itu berbeda, gitu ya. Jadi saya berarti tidak perlu memaksakan, gitu. Lalu yang ketiga adalah eh, kitanya jauh jadi lebih nyaman, lebih menjaga mind, body, soul-nya kita, batinnya. Jadi soul itu ada spiritual sama batin ya, di dalam persepsinya saya gitu, bahwa oke, saya mungkin traumanya tuh sampai lari ke fisik. Oke, saya berarti mengubah pola makan saya, mengubah pola tidur saya. Saya lebih banyak aktivitas fisik, gitu ya. Lalu secara psikis, oh mungkin ini sampai berefek ke paranoid saya atau berefek ke overthinking saya, gitu ya. Oke, berarti saya perlu mengelola overthinking saya atau pikiran saya. Lalu ke mana? Ke soul. Soul itu ada batin atau emosi sama relationship dengan Tuhan gitu ya. Berarti saya
perlu nih membuat tong sampah sendiri gitu ya. Karena kan pasti tiap hari kita akan dapat hal yang tidak menyenangkan dalam hidup gitu ya. Jadi kayak trauma kita tuh bisa ke-trigger setiap hari tuh bisa aja gitu. Tapi kalau kita punya dinding, punya barrier, punya tong sampah sendiri gitu ya untuk membuang itu sampah-sampah atau hal yang tidak baik kan itu akhirnya nggak akan trauma kita tuh nggak akan jadi kayak trigger gitu kan. Lalu relationship kita sama Tuhan gitu. Dulunya kan kalau orang trauma emang ingat sama Tuhan, ingat orang depresi emang ingat sama Tuhan kan buru-buru gitu kan. Tapi setelah kita baik, berarti kan kita punya kesadaran doa sama Tuhan kan kalau dulu orang tuh doanya gini, Tuhan kok kenapa kok saya dapat peristiwa kayak gini gitu ya, kayak menyalahkan Tuhan gitu kan. Tapi ketika kita udah pola kita udah baik gitu ya, Tuhan apa sih makna engkau menghadirkan peristiwa ini ke hadapan saya, kan akhirnya merubah pola pikir gitu Karin. Jadi kamu sendiri akan tahu bahwa kamu akan berbeda atau enggak. Biasanya nih saya punya catatan, saya tuh lagi nyatet saat ini tuh peristiwa apa aja sih yang berulang di hidup saya. Ternyata tuh ada peristiwa yang keulang dalam hidup saya tuh 3 kali, 4 kali, 2 kali gitu ya. Jadi apa sih isunya? Oh, ini jadi saya harus beresin isu ini yang belum kelar nih. Nah, gitu. Jadi kita tuh aware mana isu yang sudah selesai, mana isu yang belum selesai, dan mana isu yang masih berlangsung gitu. Jadi bisa diproses gitu. Oke, wow. Jadi yang pertama tadi adalah sebentar. Oh ya, ya tadi yang pertama Kak. Pokoknya tadi ada tentang misi suaranya terdengar ya Kak ya? Ya kedengeran? Oh iya. Pertama dia tadi tanda-tandanya bisa nyaman dengan apa? Mind, body, and soul-nya ya Kak ya. Terus dia bisa Hmm. melihat punya sudut pandang baru gitu. Kalau dulu dia merasa korban gitu mungkin ya Kak ya. Sekarang dia bisa dari pihak ketiga tadi Kakak bilang. Dan banyak hal tadi yang dua tadi apa ya Kak ya? Yang pertama, Yang dulu tuh, apa namanya? Yang pasti dia harus menerima dirinya. Yang kedua itu dia memperhatikan mind body soul-nya dia. Gitu. Lalu abis itu dia apa namanya? trigger ya tadi Kak yang pertama. Peka terhadap trigger-triggernya. Oke, kayak gitu. Jadi itu tanda-tandanya teman-teman dan pastinya tadi yang terakhir kakak juga udah tegasin dia jadinya mau diproses ya terhadap apa hal yang terjadi di Mm-mm, kehidupannya. betul. Gitu. Ini ada pertanyaan, nggak tahu ya, ini pertanyaan atau pernyataan gitu ya. Iya. Trauma itu karena memandang negatif atas masalah yang ada? Enggak. Hmm. Gimana kak itu? Jadi trauma itu pasti terjadi dalam peristiwa hidup kita ya. Jangan pernah memandang trauma itu jadi negatif, enggak. Jangan. Kalau dari ketika kamu lagi dalam fase trauma mungkin kamu akan melihat ini negatif. Tapi kalau ketika kamu sudah dalam fase stabil mungkin kamu akan mengambil hikmah dari trauma tersebut gitu ya. Jadi jangan pernah uh, apa ya, kayak melabelin sesuatu itu dengan negatif gitu. Kayak ibaratnya gini, kamu gagal dalam dalam mengerjakan sesuatu gitu ya, atau kamu nggak dapat IPK uh, 3,9 atau kumlot gitu ya, kamu melabel diri kamu bodoh gitu. Kan belum tentu kamu dapat kumlot 3,9 misalnya gitu ya, itu udah apresiasi. Belum tentu loh semua orang bisa dapat 3,9 ya kan. Kumlot dengan mungkin dengan kamu jatuh bangunnya kamu gitu kan. Jadi kayak mungkin di saat kita lagi susah payahnya ke atas untuk mencapai IPK 3,5 tuh mungkin kayak berat, jadi kayak korban. Tapi ketika kamu udah ngeliat, wah saya berhasil nih dapet 3,9, IPK-nya luar biasa kan. Sama kayak trauma. Ketika kamu lagi di dalam trauma tuh kayak kamu di dalam air, dasar air yang kayak kita tuh meranjak ke atas untuk bisa berenang ke atas gitu. Karena ketika kamu di dalam air tuh kamu kayak butuh pertolongan kan. Pastinya nggak mungkin kamu bisa sendiri membenahi trauma kamu, nggak.
Tapi ketika kamu diulurkan tangannya, ada orang membantuin kamu untuk narik ke atas gitu ya. Disitulah pelan-pelan kamu akan melihat prosesnya step by step. Mungkin nih ada orang yang traumanya tuh mungkin kayak dia karena nggak dapat support group jadi melihatnya negatif. Tapi ketika dia dapat support group, wah ternyata saya tidak sendirian mengalami trauma ini. Ternyata ada orang lain yang mengalami trauma ini, jadi saya akan bangkit. Gitu. Jadi kayak reframe pola pikir terhadap isu yang kita alami. Tapi kan itu balik lagi tergantung efeknya tuh lari traumanya tuh kemana. Balik lagi ya, apakah fisik, ke pikiran, ke batin kita, atau ke relasi kita, kan macam-macam. Oke, begitu ya. Jadi trauma itu lebih ke tadi ya, kayak kakak bilang bahwa memang kita butuh bantuan gitu. Kita di dasar dan butuh bantuan. Um, Mungkin banyak orang juga berpikir gini nggak sih kak? Um, aku mengalami kejadian traumatis ini karena aku yang salah gitu kan, karena misalnya korban karena bajuku misalnya terlalu pendek dan sebagainya. Kayaknya kan pandangan-pandangan seperti itu akan sulit ya menyulitkan dia untuk bangkit dari trauma gitu kan nggak sih kak? Nah itu gimana kak? Sorry, boleh diulang, Kerry. Oke. Tadi Jadi keputus. ya. Nah itu jadi kayak misalnya ketika kita menghadapi suatu kejadian traumatis gitu ya, terus kita merasa bahwa kita yang salah gara-gara kita kejadian traumatis itu makanya ada. Kayaknya kalau itu belum selesai, kalau dia masih merasa seperti itu, akan sulit kan ya kak untuk dia maju gitu menyembuhkan traumanya. Iya, karena dia tuh kayak terkungkung sama pola pikirnya sendiri. Terkungkung sama apa yang dia believe in, dia percayain, dia sugestiin gitu ya. Kayak kita yang kayak apa namanya? Kita tuh pasti akan selalu dapat kata-kata yang nggak baik setiap hari. Dan siapapun unpredictable maupun Ya, predictable sebagai kontrol ya. people gitu ya. Ya. Tapi tergantung kita mau diulang. Orang tuh ngomong satu kali ke kita ya, misalnya kamu jelek. Orang itu ngomong satu kali loh ke kita, tapi di dalam pikiran kita tuh kita ulang, aku jelek, aku jelek, aku jelek, aku jelek. Ya kan, jadi itu kayak udah sistem belief, aku percaya bahwa aku jelek. Padahal kan belum tentu. Gitu. Dan kayak trauma, ketika trauma itu apa namanya diulang-ulang dengan belief yang salah, nah itu yang kayak aku nggak berharga nih, aku kayaknya nggak akan dapat dapat pacar nih gara-gara aku ada dapat pelecehan seksual nih, aku takut nih, aku nggak percaya nih sama orangnya, pasti dia mau deketin aku karena mau sesuatu nih, oh aku yakin dia akan menyakiti aku dan segala macam. Nah itu kan karena gini loh, kita mengulang-ulang peristiwa tersebut di dalam pikiran kita, ya kan. Trauma tidak hanya di memori, trauma itu juga lari ke fisik gitu. Jadi untuk yang beberapa kasus yang sampai larinya ke fisik gitu ya, makanya saya bilang beresin dulu fisiknya baru ke yang lainnya. Balik lagi tergantung efeknya kemana dulu. Tapi kalau saya selalu fisik sama psikologis itu jalannya barengan selalu. Karena kalau misalnya kita mau healing trauma gitu ya, kan kita butuh energi, gitu. Kalau kita nggak ada energi kan kita akan down, gitu. Jadi butuh energi setidaknya fisik dulu deh untuk menguatkan kamu, untuk kamu siap melawan itu trauma. Iya, wow. Luar biasa, dalam banget ya pembahasan kita hari ini. Dan akan balik pada kesimpulan memang akan case by case, kita nggak bisa mencontoh plek juga nih, oh orang ini berhasil pakai cara ini terus kita pakai itu dan nggak berhasil lalu kita jadi down, itu juga kayaknya salah kan ya kak ya. Jadi harus personal. Bukan salah, kurang tepat kayaknya Kurang ya. tepat. Ya tepat ya teman-teman, kayak gitu pemikirannya kayak gitu. Mungkin kalau dari kak, berarti dari kak Mita, apa kak tips-tips mungkin secara general gitu untuk teman-teman yang sedang menghadapi traumanya gitu, baik yang diagnosis dan tidak gitu. Oke. Pertama, ketika kamu dapat latihan dari profesional kamu, make sure latihan itu disiplin dan konsisten dilakukan setiap hari ya. Tuh, contohnya kayak kamu dikasih latihan meditasi, hening, duduk hening, bukan meditasi, duduk hening aja 5 menit gitu ya. Kamu lakukan itu setiap hari, misalnya gitu ya. Kayak saya nih,
Saya tuh waktu dulu pernah disuruh duduk hening latihan 5 menit, dulu tuh 2 menit. 2 menit itu selama 1 bulan. 2 menit doang gitu kan. Tapi habis itu saya mau 5. Dulu dulu waktunya latihan duduk hening itu 2 menit, sekarang saya tambahin jadi 5 menit, dan itu 5 menit tuh 6 sampai 8 bulan. Kalau nggak saya jalani setiap hari gitu kan. Jadi step by step. Jadi pagi dulu, nanti pagi sama malam gitu kan. Dan itu bertahap ya. Balik lagi itu bertahap banget. Lalu itu harus disiplin. Lalu ketika saya udah merasa oke, saya mau coba teknik yang lain, saya konsisten tuh lakukan setiap hari gitu. Jadi jangan pernah males atau mager nanti aja nunda gitu ya untuk latihan. Itu jangan, pastikan kamu latihannya disiplin dan konsisten. Lalu tipsnya lagi adalah niatkan dalam diri, baik yang ini khususnya yang belum diagnos tapi dia akan dapat diagnos gitu ya, bahwa kamu oke, saya dapat label tapi saya tidak mau hidup dalam label, saya mau bangkit gitu. Yang ketiga adalah um, kamu perbaiki untuk diri kamu dulu ya, fisik sama psikis sama emosional kamu dulu deh, untuk uh, dilakukan dilakukan dengan benar. Contohnya kayak tadi fisik tadi, kamu makan dan minum yang sehat, kamu harus punya body clock, kamu olahraga aktivitas fisik karena itu membantu banget untuk merilis trauma ya. Lalu secara psikis, oke, mungkin kalau psikis harus dibantu sama profesional, nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya psikis saya punya overthinking, oke, saya mau mengelola overthinking saya, bukan menghilangkan overthinking ya. Karena kan kita nggak bisa, karena pikiran kita kayak monyet gitu ya. Lalu secara emosi, saya mau emosi saya tuh nggak naik turun, saya maunya tuh belajar, kalau naik turun pun nggak ekstrim, saya maunya nggak apa-apa naik turun tapi stabil, masih baik in our control gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu. Oke, jadi yang pertama tadi disiplin ya kak ya, terhadap apa teknik yang kita pilih, entah itu dari profesional atau misalnya kita baca dari insight mana, ya harus disiplin gitu. Terus tadi ternyata akhirnya akan bertahap gitu, jadi jangan minta untuk langsung cepat selesai kayak gitu. Dan apa harus, kalau misalnya yang diagnos nggak boleh, apa harus yang diagnos harus mau keluar dari label gitu ya kak ya, tadi kakak bilang, karena jangan-jangan dia nyaman dengan label yang tadi kita bilang tentang diromantisasi gitu kan, itu bahaya juga ya. Iya. Oke, wow. Nah teman-teman, gimana, ada pertanyaan sejauh ini? Tapi udah banyak banget nih kita bahas sih hari ini, dan dalam banget. Jadi kayaknya teman-teman juga udah pada paham gitu ya tentang trauma. Terus nanti kalau misalnya teman-teman mungkin menghadapi trauma harus gimana, kayak udah jelas banget nih hari ini kita bahasnya. Nah, sama mungkin kita bisa cerita ke orang terdekat, atau bisa kita cerita ke profesional, itu juga bisa loh untuk membantu traumanya kita gitu. Iya. Jadi ke profesional itu juga penting. Tadi juga kakak bilang apa harus punya energi gitu ya. Jadi ya fisiknya juga kita tidak terpisah gitu loh. Kita hidup dengan fisik ini. Jadi ya tadi bahkan tadi kakak bilang olahraga itu sangat bagus ya untuk menghilangkan trauma gitu. Ya oke, kalau gitu pertanyaan dari aku lagi kak. Mungkin kita kan tadi udah bahas tentang kita gitu ya, tentang bagaimana diri kita menghadapi trauma dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan ketika kita melihat orang-orang sekitar kita, orang kita sayang itu menghadapi trauma atau menunjukkan gejala-gejala trauma gitu, apa yang bisa kita lakukan nih kak? Pertama kita temenin dia. Tanyakan kebutuhannya apa, dia maunya apa, atau gitu ya, kayaknya dia butuh waktu sendiri. Oke, dia boleh sendiri dulu, tapi kita akan bilang gini, saya
kamu dalam kondisi tidak baik-baik saja, kamu lagi mungkin butuh waktu sendiri, tapi boleh ya saya ada di samping kamu gitu ya. Tapi tolong ya kalau misalnya jaraknya jauh, boleh handphone kamu ya, on terus biar aku bisa menghubungi kamu kapan saja atau kamu bisa menghubungi aku kapan saja ketika kamu butuhkan, misalnya kayak gitu. Uh, Lalu kalau dia bisa diajak kerja sama, misalnya kayak, oh uh, kamu saat ini, misalnya dia, aku nggak mau diganggu, aku misalnya pengen keluar, oke aku temenin keluar gitu kan. Lalu make sure di sekitarnya dia tuh nggak ada benda tajam, nggak ada gunting, nggak ada cutter, nggak ada pisau, nggak ada gelas pecah apalah segala macam yang dapat membahayakan dirinya dia gitu. Lalu yang ketiga adalah membantu dia untuk mencarikan profesional, kita carikan dia profesional yang tepat gitu. Nah, kan kalau profesional itu kan cocok-cocokan ya, nggak bisa enggak gitu kan. Jadi kayak, sorry, kayak harus apa namanya, kamu maunya tuh profesional yang spesialisasinya apa? Karena kan psikolog itu punya spesialisasi ya, dalam dalam mengatasi trauma dengan berbagai macam tekniknya itu juga juga harus kamu cari tahu juga gitu. Kamu kira-kira sama psikolog ini saya nyaman nggak ya? Sama psikolog ini nyaman nggak ya? Gitu. Oke. Jadi pertama tadi aku tangkap adalah kita harus bantu state juga kalau oh kamu tidak baik-baik saja gitu, karena beberapa orang mungkin nggak sadar ya kak ya dengan apa Hmm. yang dilakuin, kalau dia sedang tidak baik-baik saja dia nggak sadar gitu. Itu Hmm. lalu mungkin tadi peka terhadap kebutuhan dia, apakah dia butuh waktu sendiri atau justru butuh ditemenin, butuh teman cerita, Hmm. sampai Hmm. membantu untuk mencarikan apa profesional gitu ya, termasuk ngelihat sekitarnya apakah ada benda tajam, apakah dia bisa selalu dihubungin dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman yang bisa kita lakukan untuk membantu gitu ya kalau orang-orang di sekitar kita menunjukkan gejala-gejala trauma gitu. Oke, wow, ini komplit banget sih pembahasan kita hari ini kak kayaknya ya. Oke, sebelum kita tutup mungkin dari kakak ada tambahan-tambahan materi gitu yang belum kita sampaikan atau belum kita bahas gitu ya. Sebelum Oke. kita tutup dengan closing Saya statement. pengen nutup dengan nggak tahu ya ini kayaknya kalimat ya, kalimat atau pernyataan gitu ya. Tapi saya minta maaf dulu nih buat orang-orang yang mungkin akan tersinggung dengan pernyataan atau kalimat saya. Jadi gini, Oke. jangan bangga melukai orang. Mereka bisa trauma karena pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kita berikan ke mereka. Baik sengaja maupun tidak sengaja, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya, jangan, kalau bisa, jangan mempermalukan orang di depan umum. Itu membuat dia trauma loh. Kalau bisa, jagalah pikiran, perkataan, dan perbuatan kita ke siapapun. Karena um, saya menyadari juga gini, saya sebagai manusia juga dapat memberikan trauma kepada orang, gitu ya. Tapi ketika kita sadar bahwa oke, saya bisa jadi pelaku bagi orang untuk dia jadi trauma, sebaiknya saya yang mengontrol pikiran, perbuatan, perkataan saya. Gimana? Kayaknya tuh kayak kalau melukain orang itu kayaknya sesuatu yang menyenangkan gitu. Boleh nggak sih di reverse membahas penyakit di reverse gitu ya. Kalau ternyata menyenangkan orang jauh lebih menyenangkan daripada menyakiti orang. Tapi balik lagi, tidak kan kita nggak selalu bisa membahagiakan orang ya. Tapi kita feel kayak saya bisa membahagiakan orang dengan cara saya seperti ini. Semoga diterima. Kan kurang lebih seperti itu. Jadi itu kalimat atau pernyataan saya terakhir. Jadi mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Wow, tapi itu keren banget Kak. Itu jadi kayak apa ya, plot twist yang menutup pembicaraan kita hari ini gitu ya. Tadi kita bahas tentang kita sebagai korban trauma, kita sebagai mungkin orang sekitar trauma, tapi terakhir diingetin juga sama Kak Mita bahwa kita bisa jadi pelaku yang bisa menyebabkan orang-orang trauma. Jadi wow, itu keren banget. Kita harus hati-hati sama apa yang kita
pikirkan, katakan, lakukan, karena itu bisa bikin orang lain trauma gitu. Malah kita sebaliknya, kita harus berusaha membahagiakan orang lain gitu kan, itu gak ada salahnya gitu. Oke, wow, keren banget Kak Wita hari ini. Makasih banyak gitu ya. Teman-teman di sini pasti juga senang banget dengan pembahasan hari ini, dapat banyak insight. Kita belajar tentang trauma, belajar tentang banyak hal, bahkan kita belajar untuk tidak menjadi jahat ya. Karena kayaknya bener banget sih, kayaknya ngejahatin orang lain tuh ada kesenangan tersendiri gitu ya. Itu kita harus hati-hati. Nah, kalau gitu aku juga mau makasih ke teman-teman yang udah datang. Tapi kalau dari Psikologi Tanpa Nama mau ucapkan terima kasih banyak buat Kamita yang mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya yang pastinya padat gitu ya. Makasih banyak Kak insight-nya. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan bisa jadi berkat juga buat banyak orang, buat kliennya, sukses dan lancar semua Kak. Thank you, Karin. Terima kasih loh Psikologi Tanpa Nama sudah mengundang saya dan membahas topik ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ada yang dari tadi Ya, maupun yang baru. Mudah-mudahan ini memberikan sudut pandang baru gitu ya. Mohon maaf kalau penjelasannya panjang ngalur ngidul ke sana kemari gitu ya, kayak cerita gitu, kayak dongeng. Mohon maaf gitu. Semoga bisa menjadi kayak kesadaran kita untuk lebih bijaksana lagi ke depan amin. sebagai manusia. Amin. Buat kamu Amin. juga semoga selalu sehat, bahagia, lahir batin ya Karin ya. Makasih Kak Mita. Oke teman-teman, sekali lagi makasih yang udah hadir sampai sekarang. Kalau misalnya tadi telat, teman-teman bisa lihat di IGTV, jadi kalian nggak akan ketinggalan gitu ya pembahasan yang apa sangat komprehensif gitu ya dari Kak Mita hari ini. Kalau gitu teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau request topik-topik yang lain, teman-teman boleh banget request sama kita. Teman-teman kalau mungkin mau ada konsultasi terkait trauma dan lain sebagainya, teman-teman boleh menghubungi Kak Mita, boleh menghubungi saya di Psikologi Tanpa Nama juga, kalau misalnya memang teman-teman butuh bantuan. Gitu ya teman-teman. Kalau gitu saya tutup tanpa menocok hari ini. Ingat teman-teman, kalian sangat berharga. Siapapun nama kalian, Psikologi Tanpa Nama peduli akan kesehatan mental kalian. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Thank Kamita. you, bye-bye. Izin live Bye. ya, thank you. Duh.